Amerika Serikat yaitu mengumumkan kesepakatan perdagangan dengan China, ya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya para pejuang cuan dan pejuang sangkutors. Bagaimana keadaan kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan ya buat kalian sukses semua. Amin. Mantap ya. Oke, tetap secangkir kopi ya kan kawan ya, harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini. Dimana bro kalau kita lihat bersama-sama ya untuk parameter harga Bitcoin sih masih standar ya, masih stay gitu kan, masih konsolidasi atau sideways. Karena beberapa hari, 2 atau 3 hari ya, 2 hari ya bro ya, dia bertahan gitu di area 103 sama di area 104-an. Oke, sembari menunggu hasil-hasil atau mungkin ada news-news gitu ya, biar ngepom-pom kembali. Nah, mayoritas altcoin kali ini merah merona-rona bro, termasuk ada Ethereum ya, dia juga ada koreksi 2%, SRP 1%, BNB ya. Jadi mayoritas hari ini ya teman-teman ya mengalami penurunan. Dan kalau kita lihat dari sektornya meme coin bro ya. Jadi meme coin kali ini memang ada beberapa yang masih strong untuk kuat. Contohnya kayak PP masih 6% dia naik ya. Tapi seperti Dogecoin, Shiba Inu ini koreksi. Bong ini masih mencoba ya untuk menunjukkan performnya dengan 1,8% bro ya. WIF ini masih kuat banget. Nah, WIF udah nyentuh di area $1. Jadi target daripada WIF yang sempat kita bahas itu udah terrealisasi untuk WIF ya di area $1 bro. Oke, mantap jiwa ya. Udah pada running profit nih kayaknya. Nah, Floki juga sama bro, mengalami kenaikan cukup strong juga. Oke, semoga saja hari ini nanti hanya sedikit retrace koreksi aja lalu mantul lagi dari sektor altcoin dan meme coin. Amin, semoga ya bro ya. Nah, ada sedikit informasi tentang XRP dikutip dari Watcher Guru bro ya, di mana Ripple atau XRP telah meroket 358% sejak Mei 2024 bro ya, sejak Mei 2024 berarti sudah setahun inilah ya 358%. Nah, bisakah mencapai di area $5 pada tahun 2025? Oke. Nah, jadi token XRP Ripple mengawali tahun ini dengan sangat luar biasa. Aset tersebut menembus angka di area $3 pada bulan Januari untuk pertama kalinya dalam 7 tahun. Nah, harga XRP telah naik sekitar 7,4% dalam 24 jam terakhir dan 7,8% dalam grafik mingguan. Oke. Jadi XRP itu kan sempat menyentuh di area 2,4 juga bro ya. Jadi terjadi sedikit retrace nggak masalah. Ledakan pasar mata uang kripto. Nah, pasar mata uang kripto mengalami pemulihan besar-besaran di mana Bitcoin udah menguji ya di level 104 bro. Kapitalisasi pasar kripto global telah meningkat di area meningkat 3,6%. Nah, XRP dan sebagian besar aset lainnya diperdagangkan di zona hijau menyusul lonjakan Bitcoin baru-baru ini. Rally pasar terjadi setelah Presiden Trump mengumumkan perjanjian perdagangan Amerika Serikat Inggris. Pasar saham juga naik menyusul perkembangan tersebut. Nah, informasi terbaru bro yang sempat ramai di X juga ya. Katanya China sama US bro itu apa ya? Bisa dikatakan menemukan titik terang lah ya. Tapi China meminta US itu untuk menurunin tarifnya. Ya kalau nggak diturunin tarifnya mungkin titik temu tersebut nggak akan jadi bro ya. Jadi China itu menunggu keputusan daripada Donald Trump. Akankah menurunkan tarifnya terhadap China? Kalau itu diturunkan bro, maka perdagangan antara China dan US mungkin akan berjalan seperti biasanya gitu loh ya. Tapi kalau enggak diturunin ya mungkin akan terjadi perang dagang yang lebih mantap jiwa lagi gitu kan. Nah, jadi kenaikan XRP juga mengikuti langkah Arizona untuk membuat dana cadangan aset digital. Oke, akankah XRP mencapai di area $5 tahun 2025 ini? Oke, kita bahas bro ya. Jadi kalau kita mengacu pada minimum price-nya, minimum price-nya di tahun 2027 itu baru sekitar $4,96. Jadi belum mencapai di area $5 itu pada tahun 2027 ya. Itu berarti 2 tahun lagi ya kan. Nah, kalau kita lihat menurut perkiraan Cheng Li, token XRP Ripple tidak akan menembus di angka $5. Nah,
Terus di sini bro, kalau kita melihat untuk price-nya, ya kan, analis yang lain bro, selain Cheng Li, yaitu ada salah satu analis yaitu Teleguan, itu masih positif bahwasannya XRP itu bisa mencapai di area 5,87 dolar di tahun 2025, dimana itu menjadi maksimal harga XRP di tahun ini bro ya. Minimum price-nya itu di area 2,75 dan average-nya teman-teman ya, atau harga tengah-tengahnya itu di area 4 dolar. Itu berarti XRP udah membuat all time high baru. Nah, ada 10 aplikasi ETF XRP yang udah diajukan terhadap SEC bro. Ini juga akan menjadi salah satu natif atau narasi bullish terhadap XRP. Nah, ada kemungkinan besar SEC akan menyetujui setidaknya satu ETF XRP tahun ini. Persetujuan ETF kemungkinan akan menyebabkan lonjakan investasi institusi. Langkah tersebut dapat menyebabkan lonjakan harga aset secara besar-besaran. Semoga saja bro ya, semoga saja XRP di tahun 2025 ini bisa memberikan perform yang mantap jiwa. Dan di sini bro ya, Amerika Serikat yaitu mengumumkan kesepakatan perdagangan dengan China, ya kan. Oke, apakah ini akan menjadi native bullish? Semoga saja bro. Tapi seperti yang saya bilang di awal tadi, ya kan, China itu meminta Trump untuk menurunkan tarifnya jika ya ingin menyelesaikan atau ya membuat kesepakatan. Untuk saat ini udah ada lampu hijaunya bro ya untuk kesepakatan antara China dengan US. Tinggal menunggu hasil daripada si Donald Trump, apakah dia memang mau menurunkan tarifnya. Kalau ini terjadi bro ya, ledakan daripada sektor kripto ini nggak akan terhindar lagi ya, seperti XRP dan kawan-kawannya, bahkan dari sektor meme coin itu pasti akan mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan. Nah, di sini bro, kalau kita lihat untuk XRP sendiri ya, parameter targetnya tetap ya, mungkin dia akan terjadi sedikit retrace bro ya. Kalau dia mau retrace, mungkin dia bisa ngambil di zona sini bro ya. Bahkan sampai di area sini juga bisa, yaitu di area 2,2 dolaran ya kan, karena di situ ada area gap juga. Nah, untuk area retrace yang paling rendah kemungkinan besar itu bakal terjadi di kisaran 2,1 sampai di area 2 pas ya, 2,05an dolar bro ya. Nah, ini dalam time frame daily. Coba kalau kita turunkan menjadi time frame yang jauh lebih kecil lagi, yaitu di area 4 jam bro. Nah, di sini sebenarnya kalau kita lihat dari chartnya ya, chartnya masih sangat bullish sih teman-teman ya. Cuman kan dia ada retrace bro. Kalau di area 4 jam dia udah retrace bro ya. Bahkan dia udah ketahan tuh ya kan, dia udah ketahan di zona ini, dia kan retrace dia, habis itu mantul lagi bro ya kan. Nah, kalau zona ini tidak bisa menahan, ya mungkin dia bisa turun ke bawah lagi gitu bro ya. Semoga saja area ini mampu ditahan lah ya, mampu menahan pergerakan daripada XRP biar tidak turun lagi gitu bro ya. Nah, jadi kalau kita lihat bersama-sama di sini, bro, coba kita ini ambil dalam time frame kecil ya, bro ya, bukan time frame gede gitu kan. Nah, kalau kita lihat si XRP pantulannya itu udah masuk di area 50 ya, 0,5 bro ya. Jadi wajar aja dia mantul di area tersebut. Semisal area tidak bisa menahan ya kan, udah mau masuk di area zona 0,5 kan. Kalau area 0,5 ini nggak mampu menahan daripada si XRP, mungkin dia akan masuk dalam golden rasionya, yaitu di area 0,6 bro ya. 0,6 itu di price sekitar sini lah ya, di area 2,2an dolar. Oke, jadi buat teman-teman semua yang mau DCI, kalian udah bisa sih sebenarnya untuk DCI kali ini teman-teman ya, udah mulai bisa ya. Semoga saja XRP dalam waktu dekat dia bisa breakout kembali lah bro ya. Oke, seperti itu. Oke, targetnya tetap ya membuat all time high baru sih untuk XRP ya. Semoga saja bro bisa terrealisasi di tahun ini. Oke, mungkin ini dulu sedikit informasi tentang XRP. Semoga bermanfaat, tetap semangat dan salam cuan.